Tapi bagi sebagian pendeta-pendeta seperti Warokoh bin Naufal ya, dan rahib-rahib lainnya tetap menantikan, menunggu dengan sabar. Kapan ini sang Joko Satria. Nah itu tadi Satria beringin. Satria beringinnya siapa ini? Ya, siapa ini? Sampai itu kan ketika Sayyidina Nabi Muhammad ikut dengan pamannya Abu Thalib, ya kan? Kebetulan mampir di rumahnya pendeta siapa? Warokoh bin Bahir. Bahir apa ini lain lagi? Kalau Warokoh bin Naufal Itu masih saudaranya Khadijah. oh, itu yang melihat waktu lahirnya ya. Kalau itu satu. Iya, waktu lahir ada tanda pundak kenabian Warokoh bin Naufal itu kan. Kalau ini Bahir. Ya, ketika ini tandanya jelas karena diikuti awan. Jadi berarti kan pendeta Bahir ini researcher, bukan. Pengamat itu apa? Pengamat itu apa? Observer mengobservasi terus perjalanan dari Mekah ke Yaman. Bayangkan coba, pegel nggak orang mengamati itu? Nanti pegel lah. Ini belum datang lagi. Ternyata benar. Wih, ada itu yang dinaungin awan. Dreng. Wah, ini udah nggak salah. Nggak salah itu. Udah benar ciri-cirinya. Apalagi setelah jelas diperlihatkan benar ada stempel kenabian. Kalah suara. Apanya? Kalah suara. Maksudnya? Pendeta-pendeta lainnya. Iya, tuh ya. Seperti itu. Itu belum jadi nabi tapi belum, baru Tanda-tanda. Ini jaga. Abu Thalib, tolong jaga ponakanmu ini, jaga. Karena dia masih kecil kan, belum. Tuh, ya, masya Allah. Jadi benar berita bahwasanya akan ada kenabian akhir itu sudah populer, sudah ada di mana-mana, akan datang, akan lahir itu sudah populer, sudah tahu semua, ya. Hanya mereka berharap-harap jangan wahyu ini turun ke orang lain, maunya ke bani mereka, ya. Masya Allah, ya. Ini mengapa mereka bercerai-berai. Wa ma tafarraqa ai wa makhtalafa al-yahudu wan nasara, itu maksudnya yang bercerai-berai itu Yahudi dengan Yahudi apa Yahudi dengan Nasara? Coba. Yahudi dengan Yahudi bercerai-berai, ya Nasara dengan Nasara bercerai, atau Yahudi dengan Nasara? Mana orangnya? Ayo mana pendapatnya? Ayo. Makan dulu, ngomong dulu. Pak Didit, pendapatnya gimana Pak Didit? Di dua kitab yang ini ada berita bahwa itu ada namanya katakan kalau ini berarti ternyata mengingkari bahwa bukti Yahudi yaitu sama-sama Antara siapa? Ya antara dua-duanya namanya Nasrani juga bercerai karena ada yang mau percaya, ada yang enggak. Yahudi juga itu ada yang mau percaya, ada yang enggak. Allah dengan bukti. Ingat loh,
yang bunuh, yang bunuh Nabi Isa itu kan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu negara-negara Rahib. Iya. Nah, jadi memang erat hubungannya. Ini sebuah mata pokok ladina utul kita. Itu yang berselisih itu jelasnya bagaimana? Orang Yahudi dengan Nasrani sendiri mereka itu kan berseteru ya. Ya, makanya Ya dari awal iya karena tidak aku orang Yahudi Yahudi Nasrani itu tidak ada aku. Nabi yang Musa. Kemudian datang lagi ada Nabi Isa. Bahkan pengikut apa Nasrani Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah nabi mereka, ya kan? Tapi kemudian orang Yahudi tidak mau mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah nabi mereka. Jadi sebetulnya mereka sudah berseteru begitu. Bahkan orang Yahudi sekarang lebih nyaman masuk masjid Iya, daripada masuk gereja. Betul kan? Iya, betul. Iya, jadi sebetulnya mereka sendiri sudah berseteru. Tapi kemudian di kalangan mereka juga ada orang-orang yang musyrik ya, yang anti, seperti kayak Bakiro, kayak Warokor Noval, termasuk juga pendeta yang merekomendasikan agar Salman Al Farisi dari Persia itu ke Jazirah Arab karena bahwa di sana kan ada nabi yang lahir gitu. Jadi mereka apa? Salman Farisi ini Nasrani. Dia awalnya majusi, dia itu majusi, tapi kemudian tertarik dengan agama Nasrani karena menurut dia agama Nasrani itu lebih logik dibandingkan dengan apa agama majusi gitu. Kemudian setelah lama berguru, ada pendeta Nasrani yang menyarankan bahwa lahir Nabi di Jazirah Arab, cirinya itu apa 3. Dia tidak memakan sedekah tapi menerima hadiah, kemudian apa ada tanda nabi dan seterusnya. Kemudian sama kan saat itu berarti orang-orang Yahudi yang atau orang-orang yang Nasrani yang sebetulnya menanti-nantikan dari yang adil lah. Nah, tapi ada juga maksudnya yang berkebalikan dengan mereka. Nah, justru ketika sudah diketahui bahwa wahyu kenabian itu jatuh kepada Nabi Muhammad bin Abdillah, ya mereka berselisih paham, bahkan yang tadinya mungkin menantikan juga akhirnya menolak begitu karena tidak mau dari luar kalangan mereka. Oke, ini yang kuliah Usuluddin mestinya belajar yang kayak gini kan? Iya. Tentang al-adiyah, ya kan? Nah, maksud saya gini, semua sejarah itu menerangkan bahwasanya yang mengomentari akan lahirnya Babilon itu pendeta Yahudi, tapi kok nggak ada pendeta-pendeta Islam? Ada kayak. Siapa? Tapi Warokah bin Nawfal itu kan Nasoro. Nasoro dia. Warokah ini Nasoro. Nah, bukan Yahudi dia. Jadi masing-masing pendeta Yahudi dan Nasrani sudah mengomentari akan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Jadi tadi apa namanya? Enggak, kembali yang berselisih itu antar pemeluk agama Yahudi atau Nasrani. Nasrani berarti kalau di sini kan antara Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani sudah pasti gitu. Berarti Bagaimana? kalau Yahudi dan Nasrani kan sudah pasti memang mereka tidak akur. Berarti ini lebih merujuk ke dalam lingkungan mereka, internal mereka. Internal, betul. Jadi perselisihan itu terjadi di internal mereka. Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani udah pasti memang berselisih, gitu ya.